Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Adela Terosa from class MK1 2020. Today I will interpreting about this video. I love learning foreign languages. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years, currently working on my 8th one. When people find it out about me, they always ask me, how do you do that? What's your secret? And to be honest, for many years, my answer would be, I don't know, I simply love learning languages. But people are never happy with that answer. They want you to know why they are spending years trying to learn even one language, never achieving fluency. And here I come, learning one language after another. They wanted to know the secret of polyglots, people who speak a lot of languages. Saya sangat senang mempelajari bahasa asing. Saking senangnya, saya sampai mempelajari bahasa setiap 2 tahun. Dan sekarang saya lagi mempelajari bahasa yang ke-8. Kemudian orang lain bertanya kepada saya apa rahasianya dan bagaimana caranya. Saya menjawab, saya tidak tahu, saya hanya suka mempelajari banyak bahasa. Tapi mereka kurang puas dengan jawaban yang saya berikan, dan mereka ingin tahu mengapa mereka belajar bahasa asing tetapi tidak pernah fasih. Sedangkan saya mempelajari bahasa, setelah menekuni satu bahasa bisa fasih. Mereka ingin tahu rahasia para poliglot, yaitu seseorang yang fasih dalam mempelajari banyak bahasa. That makes me wonder too, how do actually other polyglots do it? What do we have in common? And what is it that enables us to learn languages so much faster than other people? I decided to meet other people like me and find it out. The best place to meet a lot of polyglots is an event where hundreds of language lovers meet in one place to practice their languages. There's several of such polyglot events organized all around the world, and so I decided to go there and ask polyglots about the methods that they use. Dan itu membuat saya berpikir bagaimana cara poliglot itu melakukannya, apa yang sama dari kami, dan apa yang membuat kami bisa belajar bahasa lebih cepat daripada yang lainnya. Dan saya memutuskan untuk bertemu mereka untuk mencari tahu, dan tempat terbaik untuk bertemu poliglot yaitu di sebuah acara di mana pecinta bahasa bertemu bahasa lain untuk berlatih dalam bahasa mereka. Dan banyak acara-acara poliglot yang bisa ditemukan di penjuru dunia, dan saya memutuskan untuk pergi dan bertanya kepada para poliglot tentang metode apa yang mereka gunakan. So I met Benny from Ireland, who told me that his method is to start speaking from day one. He learns a few phrases from a travel phrase book and goes to meet native speakers and starts having conversations with them right away. He doesn't mind making even 200 mistakes a day because that's how he learns, based on the feedback. And the best thing is he doesn't even need to travel a lot today because you can easily have conversations with native speakers from the comfort of your living room using websites. Saya bertemu Benny dari Irlandia, dan dia menjabarkan metodenya dengan berbicara langsung dari hari pertama. Ia mempelajari beberapa frasa dari buku panduan percakapan saat ia berwisata, dan ia menemukan penutur asli dari bahasa tersebut dan langsung mulai berbicara bersamanya. Ia tidak peduli meskipun salah 200 kata dalam sehari, karena itulah caranya belajar. Hal terbaik yang kini ia dapatkan dari bepergian itu adalah ia bisa berbincang dengan mudah dan nyaman tanpa menggunakan website. I also met Lucas from Brazil with a really interesting method to learn Russian. He simply added 100 random Russian speakers on Skype as friends. And then he opened a chat window with one of them and wrote hi in Russian. And the person replied, hi, how are you? Lucas copied this and put it into a text window with another person. And the person replied, I'm fine, thank you, and how are you? Lucas copied this back to the first person. And in this way, he had two strangers have a conversation with each other without knowing about it.
And soon he would start typing himself because he had so many of these conversations that he figured out how the Russian conversation usually starts. What an ingenious method, right? Saya juga bertemu Lukas dari Brazil, dan dia mempunyai cara menarik dalam mempelajari bahasa Rusia. Dia menambahkan ratusan teman penutur bahasa Rusia dari Skype, lalu dia membuka percakapan dengan menulis hai dalam bahasa Rusia. Kemudian orang tersebut menjawab, hai apa kabar? Dan ia menyalinnya dalam percakapannya dengan orang lain dan menjawab, aku baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Lukas kembali ke orang pertama dan menggunakan ini, dia membuat dua orang asing berbicara dengan satu sama lain tanpa mengetahuinya. Lalu ia menulis sendiri karena dia banyak melihat percakapan seperti ini, sehingga ia memahami bagaimana orang Rusia itu memulai percakapan dengan cara mereka. Dan itu terkesan cerdas, bukan? Polyglots who always start by imitating sounds of the language, and others who always learn the 500 most frequent words of the language, and yet others who always start by reading about the grammar. I asked 100 different polyglots, I heard 100 different approaches to learning languages. Everybody seems to have a unique way how they learn a language, and yet we all come to the same result of speaking several languages fluently. Lalu saya bertemu poliglot yang belajar dengan meniru suara dari bahasa tersebut, dan saya mempelajari 500 kata yang saya gunakan dalam bahasa tersebut. Orang lain yang memulainya dengan membaca tentang tata bahasa, jika saya menanyakan 100 poliglot yang berbeda, saya mendengar 100 cara berbeda untuk mempelajari bahasa tersebut. Sehingga orang memiliki cara yang unik dalam menekuni bahasa, tapi kita semua mendapatkan hasil yang sama, yaitu berbicara banyak bahasa dengan fasih. As I was listening to these polyglots telling me about their methods, it suddenly dawned on me. The one thing we all have in common is that we simply found ways how to enjoy the language learning process. All of these polyglots were talking about language learning as if it was great fun. You should have seen their faces when they were showing me their colorful grammar charts and their carefully handmade flashcards and their statistics about learning vocabulary using apps, or even how they love to cook based on recipes in a foreign language. All of them use different methods, but they always make sure it's something that they personally enjoy. I realized. Dan ketika saya mendengarkan mereka bercerita tentang metode yang mereka katakan, saya tiba-tiba menyadarinya satu hal yang sama yang kami miliki, yaitu kami menemukan jalan untuk menikmati proses pembelajaran. Semua poliglot berbicara tentang bahasa seakan-akan itu sangat menyenangkan. Kalian harus melihat wajah mereka saat menunjukkan bahwa saya adalah bagian dari tata bahasa mereka dan kartu buatan mereka sendiri. Dan tentang pembelajaran bahasa yang menggunakan aplikasi, atau bahkan mereka sangat senang saat mereka memasak berdasarkan resep dalam bahasa asing. Mereka juga menggunakan metode yang berbeda, tetapi mereka selalu memastikan bahwa mereka menikmati bahasa tersebut. I realized that this is actually how I learn languages myself. When I was learning Spanish, I was bored with the text in the textbook. I mean, who wants to read about Jose asking about the directions to the train station, right? I wanted to read Harry Potter instead, because that was my favorite book as a child, and I had read it many times. So I got the Spanish translation of Harry Potter and started reading. Sure enough, I didn't understand almost anything at the beginning, but I kept on reading because I loved the book. And by the end of the book, I was able to follow it almost without any problems. And the same thing happened. Dan saya sadar saya mempelajari banyak bahasa. Dan saat saya mempelajari bahasa Spanyol, saya bosan dengan teks yang ada di buku. Maksud saya,
Saya mau membaca tentang Josh yang menanyakan tentang stasiun kereta api. Saya malah ingin membaca cerita Harry Potter, karena itu buku favorit yang saya miliki saat saya kecil. Dan saya membacanya menjadi berkali-kali. Harry Potter versi bahasa Spanyol, dan tentu saja itu membuat saya tidak paham sama sekali pada awalnya, tetapi saya terus membacanya karena saya menyukai cerita tersebut. Dan di akhir buku saya bisa mengikutinya tanpa ada masalah. The same thing happened when I was learning German. I decided to watch Friends, my favorite sitcom in German. And again, at the beginning it was all just gibberish. I didn't know where one word finished and another one started. But I kept on watching every day because it's Friends. I can watch it in any language. I love it so much. And after the second or third season, seriously, the dialogue started to make sense. I only realized this after meeting other polyglots. We are no geniuses, and we have no shortcut to learning languages. We simply found ways how to enjoy the process, how to turn language learning from a boring school subject into a pleasant activity which you don't mind doing every day. If you don't Hal yang sama terjadi pada saat saya di Jerman. Saya memutuskan untuk menonton Friends, yaitu situs komedi favorit saya. Dalam bahasa Jerman, pada awalnya itu hanya omong kosong. Saya tidak tahu kata yang ada di dalam film tersebut. Saya bisa menontonnya dalam bahasa apapun. Dan saya sangat menyukainya. Dan setelah musim kedua dan ketiga, dialognya mulai masuk akal. Saya baru menyadarinya setelah bertemu dengan poliglot lain. Kami tidak punya jalan pintas dalam mempelajari bahasa, dan kami hanya menemukan jalan untuk menikmati prosesnya. Dengan bagaimana mengubah pembelajaran bahasa dari pelajaran sekolah menjadi aktivitas menyenangkan yang akan saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. If you don't like writing words down on paper, you can always type them in an app. If you don't like listening to boring textbook material, find interesting content on YouTube or in podcasts for any language. If you're a more introverted person and you can't imagine speaking to native speakers right away, you can apply the method of self-talk. You can talk to yourself in the comfort of your room, describing your plans for the weekend, how your day has been, or even take a random picture from your phone and describe the picture to your imaginary friend. This is how polyglots learn languages. And the best news is, it's available to anyone who's willing to take the learning into their own hands. Jika Anda tidak suka menulis kata dalam Meeting kertas, other polyglots helped me realize that it is really crucial. Jika Anda tidak suka menulis kata dalam kertas, Anda bisa menuliskannya di dalam aplikasi. Jika Anda tidak suka mendengarkan materi pada buku karena itu menurut Anda membosankan, Anda bisa mencari konten yang menarik dari YouTube atau podcast dalam bahasa apapun. Jika Anda adalah orang yang introvert dan Anda tidak nyaman berbicara langsung kepada penutur asli, Anda bisa menggunakan cara Anda sendiri. Anda bisa berbicara di kamar dengan memulai bagaimana hari Anda, atau mungkin mengambil foto random dari ponsel Anda dan menjelaskan foto tersebut dalam bahasa lain. Inilah bagaimana poliglot belajar bahasa, dan hal ini tersedia bagi semua orang yang ingin mempelajari bahasanya sendiri. To find enjoyment in the process of learning languages. But also, that joy in itself is not enough. If you want to achieve fluency in a foreign language, you'll also need to apply 3 more principles. First of all, you'll need effective methods. If you try to memorize a list of words for a test tomorrow, the words will be stored in your short-term memory, and you'll forget them after a few days. If you have Bertemu dengan poliglot lain membuat saya sadar menemukan kesenangan sangat penting dalam proses mempelajari bahasa, tapi dengan rasa senang itu saja tidak cukup. Jika saya fasih dalam bahasa asing,
Pertama-tama ada 3 prinsip. Yang pertama-tama, saya butuh cara yang efektif. Kemudian saya harus menyimpan memori dalam jangka pendek dan saya tidak akan melupakannya setelah beberapa hari. However, want to keep words long term, you need to revise them in the course of a few days repeatedly using the so-called spaced repetition. You can use apps which are based on this system, such as Anki or Memrise, or you can write lists of words in a notebook using the gold list method, which is also very popular with many phone calls. If you're not sure which methods are effective and what is available out there, just check out Polyglot's YouTube channels and websites and get inspiration from them. If it works for them, it will most probably work for you too. Kamu perlu mengulangnya dalam waktu beberapa secara berulang menggunakan spaced repetition, dan itu bisa menggunakan aplikasi yang mana menerapkan sistem seperti Anki atau Memrise, atau kamu bisa menuliskannya di buku dengan metode gold list, dan itu juga sangat populer di antara kalangan polyglot. Jika kamu merasa cara ini tidak efektif, dan cek saja channel YouTube dan website Polyglot, dan itu akan kamu akan mendapatkan inspirasi dari mereka. Jika itu berhasil, kemungkinan juga jika itu berhasil bagi mereka, kemungkinan itu juga bakal berhasil untuk kamu. The third principle to follow is to create a system in your learning. We're all very busy and no one really has time to learn a language today. But we can create that time if we just plan a bit ahead. Can you wake up 15 minutes earlier than you normally do? And that would be the perfect time to revise some vocabulary. Can you... Prinsip ketiga yaitu membuat sebuah sistem untuk mempelajari bahasa Anda. Kita semua sibuk dan tidak ada punya waktu untuk mempelajari bahasa. Tapi jika kita bisa menyisihkan waktu, kita bisa merencanakannya. Apakah setelah bangun 15 menit dari awal dari biasanya, itu waktu sempurna untuk belajar beberapa bahasa baru. Can you listen to a podcast on your way to work while driving? Well, that would be great to get some listening experience. There are so many things we can do without even planning that extra time, such as listening to podcasts on our way to work or doing our household chores. The important thing is to create a plan in the learning. I will practice speaking every Tuesday and Thursday with a friend for 20 minutes. I will listen to a YouTube video while having breakfast. If you create a system in your learning, you don't need to find that extra time because it will become a part of your everyday life. Apakah kamu bisa mendengarkan podcast di saat dalam perjalanan sambil menyetir? Itu bisa menjadi pengalaman. Banyak hal yang bisa dilakukan tanpa direncanakan, seperti mendengarkan podcast pada saat menuju tempat kerja atau sambil dalam melakukan pekerjaan rumah. Yang penting adalah rencana untuk belajarnya. Seperti aku akan belajar berbicara setiap 20 menit pada hari Selasa dan Kamis bersama teman. Kemudian aku akan mendengarkan video YouTube sambil sarapan. Jika Anda membuat sistem dalam pembelajaran, kamu tidak perlu menyisakan waktu itu karena itu akan menjadi bagian dari kehidupan kamu. Finally, if you want to learn a language fluently, you need also a bit of patience. It's not possible to learn a language within 2 months, but it's definitely possible to make a visible improvement in 2 months if you learn in small chunks every day in a way that you enjoy. And there is nothing that motivates us more than our own success. Terakhir, jika kamu ingin menguasai sebuah bahasa, kamu juga harus mempunyai sedikit
kesabaran agar menguasai sebuah bahasa dalam 2 bulan itu adalah sesuatu yang tidak realistis. Tetapi perbaikan yang terlihat bisa dibuat dalam 2 bulan. Jika kamu belajar sedikit demi sedikit setiap hari, itu adalah cara yang menyenangkan. Tapi tidak ada yang lebih memotivasikan daripada kesuksesan kita sendiri. I vividly remember the moment when I understood the first joke in German when watching Friends. I was so happy and motivated that I just kept on watching that day 2 more episodes. And as I kept watching, I had more and more of those moments of understanding these little victories. And step by step, I got to a level where I could use the language freely and fluently to express anything. And this is a wonderful feeling. I can't get enough of that feeling, and that's why I learn a language every 2 years. So this Saya ingat dengan jelas bagaimana saat saya mengerti lelucon dari bahasa Jerman sambil menonton Friends. Saya senang dan termotivasi hingga saya menontonnya 2 episode lagi hari itu. Dan saat saya menonton, saya lebih mempunyai saat-saat kecil di mana saya mengerti kemenangan kecil dan sedikit demi sedikit saya bisa menggunakan bahasanya untuk menyatakan apapun secara bebas dan fasih. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Saya ingin merasakannya lagi dan itulah mengapa saya belajar bahasa baru setiap 2 tahun. So this is the whole polyglot secret. Find effective methods which you can use systematically over the period of some time in a way which you enjoy. And this is how polyglots learn languages within months, not years. Jadi itulah rahasia para poliglot. Metode efektif yang bisa digunakan untuk beberapa waktu dalam cara yang Anda senangi, dan inilah cara poliglot belajar bahasa selama beberapa bulan, bukan beberapa tahun. Now, some of you may be thinking, that's all very nice to enjoy language learning, but isn't the real secret that you polyglots are just super talented and most of us aren't? Well, there's one thing I haven't told you about Benny and Lucas. Benny had 11 years of Irish, Gaelic, and 5 years of German at school. Couldn't speak them at all when graduating. Up to the age of 21, he thought he didn't have the language gene and he could not speak another language. Then he started to look for his way of learning languages, which was speaking to native speakers and getting feedback from them. And today, Benny can easily have a conversation in 10 languages. Mungkin kali ini ada yang berpikir semua sangat bagus menikmati belajar bahasa. Tapi rahasia yang asli adalah kalian para poliglot lebih berbakat daripada kami. Ada satu hal yang belum saya ceritakan tentang Benny dan Lucas. Benny belajar bahasa Gaelic Irlandia dan bahasa Jerman selama 16 tahun. Dan ia belum bisa menguasainya saat ia lulus sekolah. Hingga usia 21, ia berpikir bahwa ia tidak mempunyai gen bahasa dan ia tidak bisa berbicara dalam bahasa lain. Kemudian ia mencoba mencari cara untuk belajar bahasa lain, yaitu berbicara dengan penutur asli dan mendapatkan balikan dari mereka, dan ia bisa menggunakan bahasa tersebut. Lucas tried to learn English at school for 10 years. He was one of the worst students in class. His friends even made fun of him, gave him a Russian textbook as a joke because they thought he would never learn that language or any language. And then Lucas started to experiment with methods, looking for his own way to learn. For example, by having Skype chat conversations with strangers. And after just 10 years, Lucas is able to speak 11 languages fluently. Hari ini Benny bisa berbicara dalam 10 bahasa, dan Lucas mencoba belajar bahasa Inggris di sekolah selama 10 tahun. Temannya mengejek dan memberikan buku bahasa Rusia sebagai lelucon karena mereka berpikir ia tidak akan bisa belajar bahasa itu atau bahasa apapun.
Kemudian Lukas mencoba metode-metode lain mencari cara untuk belajar, seperti mempunyai percakapan melalui Skype dengan orang lain. Dan setelah 10 tahun, Lukas mampu berbicara dalam 11 bahasa dengan fasih. Does that sound like a miracle? Well, I see such miracles every single day. As a language mentor, I help people learn languages by themselves. And I see this every day. People struggle with language learning for 5, 10, even 20 years. And then they suddenly take the learning into their own hands, start using materials which they enjoy, more effective methods, or they start tracking their learning so that they can appreciate their own progress. And that's when suddenly they magically find the language talent that they were missing all their lives. Itu terdengar seperti mukjizat, bukan? Saya melihat mukjizat setiap hari. Sebagai penasihat bahasa, saya membantu mereka belajar bahasa sendirian, dan saya melihat ini setiap hari. Orang-orang berusaha belajar bahasa selama 5, 10, bahkan 20 tahun, dan tiba-tiba mereka belajar dengan cara mereka sendiri, menggunakan metode mereka, menggunakan materi yang mereka senangi, dengan cara yang lebih efektif. Mereka mulai melacak pembelajaran agar mereka bisa mengapresiasi progresnya. Dan saat di mana mereka menemukan bakat bahasa ajaib, mereka kehilangan seluruh hidup mereka. Jika Anda juga mencoba belajar bahasa dan Anda putus asa karena terlalu susah, Anda tidak perlu mempunyai bakat bahasa. Kemudian coba lagi. Mungkin juga satu metode menyenangkan lebih dekat dari berbicara dalam bahasa itu sendiri, dan itu secara fasih. Mungkin Anda hanya memiliki satu metode lebih dekat dari menjadi polyglot. Thank you.